Jumpa lagi dengan kakak pendamping dan teman-teman semuanya di Minggu Gembira kita. Tema kita hari ini adalah Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka kembali. Wah, hebat sekali. Tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, sebelum kita memulai lagu pembuka kita tepuk yel-yel sekami dulu yuk. Tepuk sekami. Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Oke, kita akan memulai lagu pembuka kita. Bunga berseri, rumput menari, surya berseri.
adik-adik, pada hari ini kita akan memulai kegiatan sekami kita. Tapi kita harus memulainya dengan doa pembuka dulu ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, pada hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena atas rahmat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh merasakan hari baru ini. Secara istimewa Engkau telah memperkumpulkan kami kembali, baik di rumah kami masing-masing dan juga di tempat ini. Bapa, berkati kami yang akan memulai kegiatan sekami kami. Semoga kami mampu membuka hati dan pikiran kami agar tertuju kepada Engkau. Berkatilah ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Kita bersukacita, kita bersukaria dalam satu anak-anak ceria. Berkumpul bersama, mendengar firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Sekarang adik-adik kita akan baca kitab suci. Dibuka kitab sucinya dari Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam
pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan ganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, hari ini Injil mengingatkan kepada kita bahwa Yesus mengajar kita berdoa. Tahu nggak adik-adik doa yang diajarkan oleh Yesus? Tahu ya, yaitu doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, kita menyebutkan Allah itu sebagai Bapa, yaitu adalah hubungan yang istimewa antara kita dengan Allah di surga. Karena hubungan yang istimewa tersebut, kita datang meminta kepada Bapa apapun. Ingat, apapun. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Kemudian meminta. Yang di sini diajarkan kita meminta kepada Bapa, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kemudian kita mohon pengampunan. Itu kita diingatkan datang dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Aladin. Tahu nggak cerita tentang Aladin? Tahu ya, Aladin seorang pemuda yang miskin. Dia suatu kali menemukan suatu benda, tapi benda itu bentuknya unik, tapi dia sudah kotor. Kemudian si Aladin terus membersihkan benda itu sampai bersih. Terus dibersihkan, digosok. Dan ketika benda tersebut terus digosok,
tiba-tiba keluar jin. Dan jin itu mau membalas budi kepada si Aladin. Jin berkata, sekarang karena kamu sudah mengeluarkanku dari benda ini, maka aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Ingat, cuma 3. Kemudian Aladin membuat 3 permintaannya. Dan di situ Aladin meminta kekayaan, dan pada akhirnya Aladin menjadi kaya raya. Tapi hari ini diingatkan kepada kita, datang kepada Tuhan meminta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengabulkan setiap permintaan kita. Yang penting datang dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh malu-malu. Jin hanya mengabulkan 3, tapi Allah Bapa di surga akan mengabulkan permintaan kita, asal kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak malu, dan mencarinya dengan hati yang tulus. Bisa kamu meminta untuk dirimu, untuk orang-orang yang kamu sayangi, yaitu termasuk orang tua, saudara, teman, guru, atau siapapun yang kamu sayang. Bahkan kamu boleh minta kepintaran, biar kamu pintar di sekolah. Tapi kalau minta kepintaran harus juga belajar. Oke? Kemudian harus diingatkan, ketika kamu datang kepada Tuhan, sudah meminta dengan sungguh-sungguh, kamu juga harus meminta atau memohon ampun. Dengan itu, maka apapun yang kamu minta dengan sungguh-sungguh, Bapa kita di surga akan memberikannya kepada kita. Diingatkan tadi seperti seorang sahabat yang datang ke rumah sahabatnya pada tengah malam. Sahabatnya sudah tidur, tapi karena sahabat itu datang dengan tidak malu-malu dan terus mengotoknya pintu rumah sahabatnya itu, sehingga aturan sahabatnya tidak mau memberi pun, tapi karena sahabat yang meminta tadi dengan sungguh-sungguh, tidak malu-malu, maka sahabatnya itu bangun dan akhirnya memberikan permintaannya tersebut. Dengan itu, maka adik-adik semua datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh malu-malu. Makanya adik-adik kalau disuruh berdoa di sekami tidak boleh malu-malu. Karena berdoa adalah menceritakan atau berbicara kepada Tuhan tentang apapun yang kamu rasakan. Tidak boleh malu-malu. Tapi pertama, ketika kamu mau berdoa, jangan buru-buru, tapi tenang, tutup mata, carilah wajah Tuhan, kemudian mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Sesuai dengan ayat emas untuk kita hari ini, diambil dari Lukas 11 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita ulang sama-sama ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk adik-adik yang pernah dengar lagunya atau yang tahu, boleh kita nyanyi sama-sama agar ayat emas ini boleh diingat setiap saat. Oke? Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Oke, untuk adik-adik boleh diulang di rumah ya. Terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita memanjatkan doa permohonan kita, maka marilah kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tanpa penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Adik-adik, marilah kita dengan segenap hati memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa anak yang beriman. Marilah kita berdoa bagi Bapa Suci, para ulama, para imam, biarawan dan biarawati. Semoga mereka membawa umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membuktikan kejujuran dalam mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Berikan mereka kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami yang benar. Mari juga kita berdoa untuk masyarakat kita di sekitar. Ya Bapa, semoga masyarakat kita yang berada di sekitar kami semakin teguh berdoa dengan rendah hati, bukan dengan maksud mencari popularitas dan pujian semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami yang benar. Marilah kita berdoa pula untuk seluruh umat Kristiani dan semua orang yang ada di sekitar kita. Ya Bapa, semoga doa kami ini tidak menjadi pelarian dari kenyataan hidup ataupun dari keterlibatan, melainkan demi keselamatan sesama manusia, saudara-saudara kami di sekitar yang menderita. Ya Bapa, bantulah mereka, dukunglah mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami yang benar. Marilah kita juga berdoa bagi anak-anak kami, kami sekolah minggu anak-anak berbeda yang ada di Pauni, di Kukuban Kabupaten ini. Ya Bapa, semoga anak-anak kami ini dimanapun mereka berada tetap teguh berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan meneladani dari firman-Mu yang pada hari ini kami dengar dan kami laksanakan dalam hidup kami. Bantulah kami pula sebagai anak-anak-Mu ya Bapa untuk melaksanakan teladan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami yang benar.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik adik-adik semua, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan kolekte. Bagi adik-adik yang di rumah, ayo masukkan kolektenya ke kotak persembahan yang sudah kalian sediakan. Ayo bangkit semua untuk gerak dan lagu. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo adik-adik, pada hari ini kita akan membuat suatu kreativitas yang bernama hiasan dinding, yaitu terbuat dari sebuah kertas. Nah, hasilnya juga akan seperti ini. Kita akan membuat kata-kata dari ayat emas yang kita ambil pada minggu ini, yaitu mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baiklah adik-adik, di sini kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang harus kita sediakan. Yang pertama, beberapa lembar kertas HVS putih, kemudian 2 warna kertas jeruk, suster memilih warna merah dan warna biru, kemudian kertas karton yang sudah kita pakai ataupun yang sudah bekas, kemudian cat warna atau krayon, lalu spidol nanti untuk menulis kata-katanya, gunting, tali, kemudian lem. Jadi cara yang pertama, kita harus menggunting kertas karton yang sudah bekas seperti ini, persegi panjang. Kita mengguntingnya sebanyak 6 buah. Kemudian kita sediakan kertas HVS putih. Lalu ini menjadi bungkus kertas karton yang sudah bekas tadi. Setelah itu, kita memotong kertas HVS ini sesuai dengan ukuran kertas karton. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah seperti ini, kita gunakan lem untuk melengketkannya. Nah, setelah sudah lengket, kita mulai untuk menulis kata ayat-ayat emas.
Pertama kita menuliskan mintalah maka kamu akan diberikan. Setelah proses penulisan, kita berikan warna sesuai yang kita inginkan. Caranya seperti ini. Kita membentuk seperti bentuk awan. Lalu kita tarik supaya lebih menarik. Setelah itu, kita berikan lubang tepat di tengah-tengah karton. Lalu kertas warna biru dan warna merah kita bentuk sesuai dengan selera kita. Mau kita bentuk gambar hati atau bunga, kita yang memilih. Dan saat ini suster membentuknya bentuk hati atau love. Kita membuat dua bagian, lalu kita tempel. Dan kita satukan seperti ini. Nah, kata-kata yang sudah jadi tadi kita ikat dengan sebuah tali yang telah kita potong. Kemudian kita masukkan. Dan kita ikat. Kemudian kita satukan dan kita beri hiasan seperti ini di tengah-tengah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi lalu kita gunting juga kartonnya berbentuk seperti ini. Sebanyak 4 buah, kemudian kita beri lem. Dan kata-kata yang kedua kita lengketkan seperti ini. Setelah
setelah kita lengketkan, kita membuat sejajar dengan yang di atas. Nah, demikian seterusnya yang sebelah kanan. Kita buat seperti ini. Lalu kita buat lagi ke bagian bawahnya. Baiklah adik-adik, untuk menutup kegiatan sekami kita juga harus berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, karena atas berkat-Mu kami masih boleh merasakan bahwa Engkau senantiasa hadir untuk mendampingi kami, secara khusus dalam kegiatan sekami ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui sabda-Mu itu kami semakin mampu Engkau berikan kekuatan baru dan semangat baru supaya kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga juga melalui sabda-Mu hari ini kami mampu membangun komitmen supaya kami mampu untuk melakukan kebaikan bersama orang-orang yang berada di sekitar kami. Berkati juga kami ya Tuhan yang akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Semoga Engkau tetap menyertai kami dan membimbing kami. Seluruhnya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekali, kita akan mengakhiri kegiatan Minggu Gembira kita. Ayo adik-adik, ayo kita gerak dengan lagu. Kau yang terindah dari segalanya, kau yang termanis yang pernah ku dengar. Tak ingin ku terlepas dari kasih-Mu cintaku. Dengarkanlah pujian di hatiku. Aku cinta kepadamu, siang dan malam kau di hatiku. Aku cinta kepadamu sampai selamanya. Kau mempelai jiwaku, aku cinta kepadamu. Kau mempelai jiwaku, aku cinta